sebesar $200.000 untuk Mas Ibas. Ibas $450.000 yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY juga Mas Ibas. itu Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto menolak, katanya itu adalah seorang teman. Hanya presiden dan anaknya yang nggak bisa dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komat Kamit, obrolan yang menunjuk akal sehat, waras, dan menghibur. Ketemu lagi dengan saya Bobi Triadi. Kali ini di Kombur obrolan tentang apa saja. Nah, kemarin 20 Maret 2021 tagar tentang KPK usut tuntas Ibas menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Nah, kasus-kasus lama yang sempat terungkap melibatkan Edi Baskoro, Yudhoyono atau Ibas, anaknya mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali tergelar di timeline. Nah, munculnya kembali soal keterlibatan Ibas di sejumlah kasus itu diduga kuat disebabkan dipilihnya Bambang Wijoyanto, mantan komisioner KPK di era Presiden SBY, menjadi kuasa hukum Partai Demokrat dalam sengketa KLB yang akan memasuki tahap penyelesaian di pengadilan. Meski informasi belakangan ditunjuknya Bambang Wijoyanto sebagai kuasa hukum ini ditunda, tapi nggak apa-apa, tetap kita bahas. Nah, sejak Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazarudin, tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus Wisma Atlet Jakabaring Palembang, sejumlah nama kader Partai Demokrat terseret dalam pusaran kasus korupsi. Bahkan Nazarudin sempat melarikan diri ke Singapura dan lalu tertangkap di Kartadena. Nah, ada yang terseret dan terungkap, ada pula yang menguap, hilang, tak berbekas. Dua di antaranya adalah Ibas dan Pupur atau Sylvia Soleha. Siapa Ibas? Tak perlu diperkenalkan lagi, karena sudah cukup dikenal lah. Tapi ada Pupur, sosok yang sempat misterius, pernah datang menjadi saksi, tapi lalu kembali hilang misterius. Nah, Pupur ini disebut-sebut masih berada di dalam lingkaran Cikeas. Nah, sebutan untuk tempat tinggal keluarga SB. Kehadiran Bambang Wijoyanto sebagai kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY mengungkap ingatan-ingatan publik tentang masa lalu seperti hilangnya nama Ibas dan Pupur dalam sejumlah kasus, hingga konspirasi Cikeas dan KPK dalam mengkoruptorkan Anas Urbaningrum. Sri Mulyono, misalnya, Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia, yang juga mantan kader Partai Demokrat, pernah mengungkap seperti apa konspirasi yang dibangun antara Cikeas dan KPK dalam mengkoruptorkan Anas Urbaningrum untuk memaksanya lengser dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, seperti dalam wawancara ceplas-ceplos Sri Mulyono beberapa waktu lalu. Nah, disebutkan bahwa Abraham Samad, Ketua KPK saat itu, dan juga Bambang Wijoyanto begitu getol menutupi peran Ibas dengan opini-opini yang dibangun layaknya sebagai tim pembela Ibas. Di awal-awal itu kan sempat muncul misalnya nama Ibas, gitu. Kalau nggak salah itu sempat muncul namanya Ibas, yang juga tanya Pak SBY gitu. Kemudian muncul namanya siapa? Bunda Putri. Bunda Putri yang belakangan disebut-sebut sebagai istrinya polisi, ya, polisinya apa itu yang bekerja sebagai Karungga Pak SBY di Cikeas gitu. Nah, ini makin menarik sebenarnya ketika keberadaan BW sekarang dipakai sebagai pengacaranya Demokrat. Iya. Saya kira sudah jelas ya, sudah jelas sekali, tadi sudah kita ceritakan juga bagaimana KPK ini berkolusi dengan penguasa saat itu SBY untuk
menjerat Anas Urbaningrum dan juga beberapa case lain, beberapa orang yang lain untuk kepentingan politik penguasa pada saat itu sudah sangat jelas sekali. Dan pada saat itu memang publik juga sudah tahu bahwa KPK itu seperti juru bicaranya Cikeas. Misalnya ketika Julianis menyebut nama Ibas dalam sidang, itu langsung direspon oleh Abraham Samad dan BW dan Bambang Wijoyanto. Direspon bahwa misalnya intinya bahwa tidak perlu untuk memanggil Ibas gitu. Dan itu catatannya ada semua. Ketika Nazarudin menyebut Ibas menerima $200.000, itu pun langsung Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto langsung bereaksi untuk menepis semua itu. Jadi semakin terlihat sebenarnya. Jadi kalaupun sekarang mereka itu berkolaborasi lagi, atau memang mereka sudah punya cerita lama. Nah mungkin mereka juga saling memegang kunci lah. Gitu. Gayung pun bersambut. Januari 2015 seperti ingin membalas budi kepada Bambang Wijoyanto dalam kasus KPK versus polisi, Ibas membungkam fraksi Partai Demokrat untuk tidak ikut memberikan komentar tentang penangkapan Bambang Wijoyanto saat itu. Dan pada rapat pansus hak angket KPK tahun 2017, Julianis yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap bahwa Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto ini enggan memanggil Ibas karena teman. Nah Pak, saya tanya ke KPK, kenapa KPK tidak memanggil Saudara Edi Baskoro? Karena kan yang nyebut nama Edi Baskoro itu bukan cuma saya doang. Terakhir Pak Nazar juga nyebut, terus Pak Anas sudah nyebut, ada beberapa orang juga sudah nyebut. Cuma saya yang dilaporkan ke Polda Selatan. Polres Selatan ya Pak ya? Polres sama Polda lupa sih. Nah, menurut penyidik, mereka tuh sudah membuat surat pemanggilan untuk Edi Baskoro itu sudah 3 kali. Tapi waktu itu komisioner saat itu Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijoyanto menolak, katanya itu adalah seorang teman katanya. Jadi saya juga bingung. Pemanggilan itu jadi kayak pemilahan. Oh ini teman, ini bukan. Oh ini yang bukan teman dipanggil gitu. Nomenklatur teman itu di mana saudara letaknya? Kenapa Pak? Ada saudara tulis teman gitu. Penyidik bilang sama saya. Penyidik itu bicara ke saya. Penyidik, kan saya tanya ke penyidik, kenapa Pak? Penyidiknya siapa penyidiknya? Pak Sigit. Kenapa Saudara Edi Baskoro tidak dipanggil? Karena yang nyebut Edi Baskoro itu bukan cuma saya doang. Tapi ya jawabannya itu ditolak Bu, karena menurut komisioner itu adalah teman. Saya cuma jadi sampai sekarang saya jadi suka ketawa. Soal saling support di masa lalu dan kedekatan di masa kini tersebut memperkuat dugaan soal konspirasi antara Cikeas dan KPK dalam mengkoruptorkan Anas Urbaningrum, dan Abraham Samad juga Bambang Wijoyanto adalah kaki tangan Cikeas. Begitu pula dengan menguapnya nama Ibas dan Bupur dari kesaksian, apalagi menjadi pesakitan. Nah, padahal nama Ibas kerap kali muncul di dalam BAP saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK untuk mencari keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi Hambalang. Seperti Nazarudin misalnya, Julianis, Direktur Keuangan Nazar, kemudian Nuril Anwar yang adalah aspri dari Nazar, dan Anas Urbaningrum. Bahkan tidak hanya di kasus Hambalang, nama Ibas juga disebutkan dalam sejumlah kasus termasuk kasus migas.
saudara menyerahkan kepada saksi Nuril dan kepada Eva, apakah itu untuk kebutuhan Kongres Partai Demokrat? Apakah itu untuk keperluan daripada pemilihan ketua umum yang berkaitan dengan terdakwa? Dari awal saya sebenarnya udah tanya sama Pak Nazar. Awalnya saya tanya sama Pak Nazar, makanya saya nyatatnya cuma tas-tasnya doang gitu loh Pak. Kan saya pengen tahu juga ini dari mana. Karena saya pengennya itu legal dari mana gitu kan. Tapi saya nggak dikasih tahu. Saya tanya sama Pak Nazar ini untuk siapa. Tapi Pak Nazar hanya bilang dicatat saja. Karena sebelum Kongres itu Pak Nazar juga memberi kepada Pak Andil Malangeng, dan dengan Pak Andil Malangeng dia kasih juga, terus ke Ibas juga kasih sebelum Kongres. Jadi sebelum Kongres, jadi saya juga bingung sebenarnya Pak Nazar ini condongnya ke siapa, ke Pak Andi Malarangeng atau ke Pak Anas, karena semuanya dikasih. Jadi pas saya tanya ini sumbangan untuk siapa, saya cuma disuruh catat saja. Tidak disebut kepada siapanya? Tidak. Termasuk yang kepada terdakwa disebut nama anak? Tidak. Nah. Ini di BAP saudara Nuril ya, BAP nomor 41 halaman 10. Saudara menjelaskan di situ bahwa berdasarkan keterangan saudara Nazaruddin dan Iwan, jelang Kongres saudara Nazar pernah memberikan uang 200.000 US dollar pada saudara Ibas. Pada saat itu menjadi ketua steering komite Kongres Partai Demokrat di Bandung. Apa betul ini? Betul. Saudara saksi tahu di mana diberikan? Jadi sebelum memberikan kita ketemukan di lantai 9. Waktu itu Pak Nazir bilang, gue mau ke Ciasem dulu, karena itu kan markasnya Pak Hadi Utomo kan. Jadi untuk rapat-rapat steering committee itu kadang pertemuannya di situ. Kemudian Iwan bawa bungkusan ya sebesar 200.000 dolar untuk Mas Ibas, dan diserahkan sama ajudannya. Setahu saudara saksi, apakah ini 200.000 yang tadi disampaikan saudara saksi Yulianis? Betul. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet SEA Games serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nazaruddin mengungkapkan Ibas mendapatkan imbalan sebesar 5 hingga 7% dari berbagai proyek yang ia mainkan, dengan jumlah dana yang Ibas terima mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Menurut Nazaruddin, Ibas menerima uang di sejumlah tempat, diantaranya di ruangan kerjanya di gedung DPR dan di kawasan Ciasem. Nazaruddin juga mengaku pernah diperintah Ibas untuk mengambil uang dari Menteri SDM sebelum Jero Wacik. Sebelumnya pada Kamis malam kemarin, Nazaruddin juga menyebut nama Ibas yang turut memainkan berbagai proyek, salah satunya adalah proyek SKK Migas melalui PT Saipem yang bergerak di bidang kilang minyak dan konstruksi migas. Yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya jutaan dolar, Pak. Kapan itu, Bang? Tahun berapa itu, Bang? Waktu jadi DPR, jadi sekjen, saya jadi bendahara umum. Itu berapa? Jadi gini kan, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, semuanya sama-sama, nanti semuanya dijelaskan secara benar. Itu berapa jutaan dolarnya? Ada yang 1 juta, ada 500.000, ada yang 405.000 dolar. Total kira-kira berapa belas juta? Bang, kamera, Bang. Ini yang pasti banyak proyek, banyak penerimaan. Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik
untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi. Bahkan sebelum memulai masa pelariannya, ketika itu Najar sempat kena semprot oleh SBY di Cikeas karena katanya akan mengungkap peran Ibas dan almarhum Ani Yudhoyono dalam proyek-proyek dan aliran dana seperti yang disampaikan Nuril Anwar di persidangan Anas Urbaningrum. Baik, saudara saksi, apakah saudara Nazar waktu itu menyampaikan bahwa Pak SBY marah karena saudara Nazar menyebut nama-nama tertentu? Iya, dia bilang kalau saya tidak dibantu saya bongkar semua. Dia terima, banyak yang terima uang dari dia kan, termasuk Mas Ibas, Bu Ani gitu dan sebagainya gitu. Itu yang membuat Pak SBY marah. Karena memang itu tadi, karena niatan untuk menghancurkan Partai Demokrat, jadi dia sudah siap. Waktu itu ada laporan keuangan yang daftar nama penyumbang partai. Di situ yang jumlahnya saya nggak tahu benar atau tidak, jumlahnya semua miliaran. Cuma waktu hilang di lantai 9. Artinya disuruh saya untuk buka ke wartawan biar partai ini hancur. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kabar tagar KPK usut tuntas Ibas? Semua memang bisa dipanggil, hanya presiden dan anaknya yang nggak bisa dipanggil. Oke, sekarang kita beralih ke Bu Pur, yang namanya juga ikut menguap. Bu Pur atau Sylvia Soleha disebut-sebut ikut memuluskan anggaran Hambalang. Anggaran yang darinya anggaran single years menjadi anggaran multi years. Nah, ini tentu orang sakti yang bisa mengurus ini, ya kan? Nah, siapa sih Bu Pur? Oke, Bu Pur diberitakan adalah istri dari seorang pensiunan komisaris besar polisi, Purnomo, yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga Cikeas. Dia juga dikatakan pernah menjadi staf khusus Syarif Hasan saat menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bahkan dia juga disebut-sebut sebagai kerabat dekat dari Susilo Bambang Yudhoyono, seperti yang disampaikan Lisa Lukitawati saat menjadi saksi dalam persidangan Mahfud Suroso. Tapi semua itu pernah dibantah oleh Bu Pur dan juga Cikeas. Nah, soal keterlibatan bagian rumah tangga Cikeas ini disebut oleh Mindoro Salina Manulang. Dikatakan bahwa seorang pengusaha yang direkomendasikan bagi rumah tangga Cikeas. Nah, tapi sayang Rosa lupa namanya. Namun nama Bu Pur kemudian muncul dalam hasil audit audit BPK. Tertulis ada 3 orang dekat keluarga SBY yang turun langsung meyakinkan para pejabat agar mengubah kontrak single year menjadi multi year. Dalam kalimat hasil audit investigasi Hambalang Jilid 2, halaman 37 yang diterima dan ditulis oleh merdeka.com, nanti link-linknya ada di deskripsi, saya cantumin, silakan buka. Disebut pada saat proses permohonan sekitar Oktober 2010, Wafid Muharram yang saat itu Sekmenpora mengaku diyakinkan oleh pihak-pihak yang dapat membantu proses multi-years ke Kementerian Keuangan, yaitu Sylvia Soleha atau alias Bu Pur tadi, kemudian Widodo Wisnu Sayoko. Nah, ini ada 2 versi, ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak Bu Pur, tapi ada juga yang menyebut bahwa dia masih kerabat dekatnya SBY. Nah, yang satu lagi adalah Arief Gunawan atau Arief Gundul. Audit itu juga menerangkan bagaimana IR mengenalkan Bu Pur kepada Wafid Muharram setelah Bu Pur sebelumnya menghadap Andi Alfian Malarangeng. IR mengantarkan Bu Pur ke ruangan kerja Wafid
dengan menjelaskan bahwa Bu Pur meminta pekerjaan di Kemenpora sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Andi Malarangeng. Nah, dari situ kemudian Arief Gundul dan Widodo Wisnu kemudian kerap melakukan koordinasi dengan Wafid sebagai tindak lanjut dari pekerjaan yang akan diberikan kepada Sylvia Soleha alias Bu Pur. Arief Gundul dan Widodo Wisnu adalah orang yang diminta secara khusus oleh Bu Pur untuk membantu proses pengurusan kontrak tahun jamak atau multi-years proyek Hambalang ke Kementerian PU dan Kementerian Keuangan hingga akhirnya anggaran multi-years itu disetujui. Nah, dalam surat pemeriksaan KPK, Bu Pur pernah mengirimkan pesan pendek pada 24 November 2010 kepada Sudarto, Kepala Subdirektorat 2 Dirjen Anggaran Kemenkyu, untuk menanyakan tentang fulus Hambalang. Nah, kalau dilihat dari konstruksi kasus Hambalang yang merujuk pada keterangan saksi dan tersangka, soal kasus Hambalang semuanya terfokus pada satu nama yang diwakili oleh Sylvia Soleha alias Bu Pur tadi. Oke. Ya kan, lalu kenapa KPK yang kala itu di tangan Abraham Samad dan Bambang Wijojanto tidak galak terhadap Bu Pur? Nah, hingga nama Bu Pur akhirnya menguap. Apa karena ada konspirasi antara Cikes dan KPK? Nah, ini kita masih belum tahu dan silahkan menilai sendiri. Lalu kemana ini Arief Gundul gitu? Ya, ini tambah seru. Nah, ini juga menarik untuk dibahas soal itu. Sempat tersiar kabar sejumlah saksi-saksi kunci dalam kasus Hambalang mendapatkan ancaman. Soal ancaman itu diungkap pada kesaksian Lisa Lukitawati dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Mahfud Suroso. Nah, kehadiran Lisa saat itu dengan menggunakan kursi roda sempat mengejutkan persidangan kabarnya. Karena sebelumnya pada persidangan Andi Malarangeng, dirinya masih sehat dan segar. Nah, waktu itu sambil duduk di kursi roda, kabarnya Lisa Lukita ini sambil menangis, gitu, menjelaskan kepada hakim tentang ancaman yang dilakukan oleh Sylvia Soleha alias Bu Pur. Lisa diminta untuk tidak buka mulut mengenai uang saat pemeriksaan KPK atau nasib Lisa bisa berakhir sama seperti Arief Gundul. Ada apa dengan Arief Gundul? Oke, makin seru. Setidaknya ada 4 orang saksi kunci dalam kasus Hambalang yang mendadak wafat. Oke, wafat ya, ingat. Yang pertama adalah Arief Gunawan alias Arief Gundul tadi nih. Nah, Arief meninggal mendadak pada akhir 2012 dan dimakamkan di Yogyakarta. Arief Gundul ini perannya adalah sebagai tangan kanan Bu Pur dalam pengurusan proyek-proyek tadi. Nah, setelah kemudian ada saksi kunci berikutnya. Saksi kunci berikutnya yang meninggal tidak wajar adalah Direktur Operasi PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga. Nah, dia meregang nyawa setelah jatuh dari jembatan layang Cawang, kawan-kawan. Ya, kabarnya sebelum wafat dia juga diancam oleh seseorang. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang mengancam, apakah Bu Pur juga yang mengancam atau ada yang lain, pihak lain. Nah, kita tidak tahu, ini kita serahkan pada polisi aja, ya kan. Nah, saksi kunci ketiga yang meninggal mendadak adalah bekas Deputi Kementerian BUMN, Mukhayat, akibat stroke. Nah, meninggalnya di Singapura perannya dalam perebutan proyek Hambalang dan dengan wewenangnya saat itu, Mukhayat bisa mengatur proyek itu bakal jatuh ke tangan siapa. Nah, ini jadi Mukhayat ini saksi yang sangat penting, salah satu saksi kunci yang akhirnya terputus seperti itu, karena meninggal. Kemudian saksi kunci terakhir yang wafat karena serangan stroke adalah Asep Widodo. Nah, Asep Widodo ini merupakan dirut PT Metapora Solusi Global.
perusahaannya ini memenangkan tender proyek pengerjaan konsultan, memenangkan pekerjaan konsultan perencanaan proyek Hambalang. Jadi perencanaan mulai dari yang harusnya ini adalah proyek tahun single years menjadi multi years. Jadi beliau mengerjakan. Jadi ini adalah salah satu saksi kunci yang meninggal. Oke. Nah, ini sebagai penutup aja. Wakil Ketua KPK waktu itu Anan Pandu Praja sempat mengatakan bahwa Pupur adalah bagian dari pengembangan kasus Hambalang. Nah, Pupur itu disebut menerima fulus sebesar 5 miliar dari proyek Hambalang karena membantu mengurus anggaran menjadi anggaran multi-years. Nah, lalu apa kabarnya Pupur? Nihil, hilang, tertiup angin. Ya kan? Kemudian, lalu apa kabarnya Ibas? Oke, ya kan? Apa kabarnya Ibas? Nah, soal ini mari kita tantang KPK. KPK yang sekarang tentunya untuk mengusut tuntas nama-nama yang menguap di era Abraham Samad dan Bambang Wijojanto. Oke, sampai bertemu di kombur berikutnya di Komat kami.